Saya sendiri guru dulu. Oh, guru juga Guru, ya? saya 7 tahun, saya dosen. Dosen? 7 tahun, dan 7 tahun saya gagal paham. Loh, kenapa? Gagal paham, saya dipanggil sama pimpinan saya, Ari, kamu tahu bahwa yang namanya guru itu pengabdian, tapi nggak ngudeng saya. Gurunya ini saya lihat, dia masih ketinggalan metodologinya. Oke. Metodologinya nggak sesuai dengan tantangan zaman. Atau kebanyakan ngisi itu, laporan kerja? Nah itu dia, misalnya lapangan kerja. Dan otonomi daerah kan jadi rumit ya. Jadi serumit bahwa seorang menteri pendidikan tuh sebenarnya nggak bisa mencat guru. Ya, Menteri pendidikan tuh nggak bisa mencat guru. Jadi kelihatannya levelnya menteri di atas di Jakarta. Tapi kalau ada guru yang mencat rektor bisa? dari sisi kesejahteraan, kalau guru yang sudah PNS itu sebenarnya sudah relatif sudah di tengah. Berarti masih ada 3 juta dong, Mas? Yang satu lagi masih di atas sana lagi, itu kan menengah. Oh, ada gitu? lagi yang di atas. Oh, ada lagi yang Ada super di atas. power itu ya? Seperti Mas Ari Ginanjar gitu tadi. Kebayang nggak kalau ada 100.000 orang ilmu ini saya mau turunkan? Makanya itu saya mau ngadu sama Kang Dede sebelum saya pensiun bener-beneran. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Apa kabar? Nah, ini kawan-kawan, ini saya mau kasih tahu, ini adalah episode move on setelah PPKM. Jadi setelah PPKM kemarin kita hampir 3 bulan lebih kita hanya mengundang tamu melalui virtual. Sekarang kita sudah turun PPKM-nya di Pulau Jawa. Alhamdulillah. Dan saya mulai mengundang tamu-tamu yang hari ini kita akan diskusi yang oke, yang pasti asik dan keren. Dan tamu-tamu kita hari ini adalah tokoh-tokoh yang mantap punya, alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan, yang penting jangan lupa ikuti terus ya, move on, subscribe Jendela Kang Dede. Oke, baik. Selamat pagi, selamat datang. Kita boleh buka. Alhamdulillah. Oke. Jadi kita tadi sudah lakukan swab antigen ya, dan semuanya kita katakanlah sesuai dengan prokes, dan telah hadir di sini. Yang pertama tentu wajah yang sudah tidak asing lagi bagi para pencari ketenangan, keteduhan dan mencari sesuatu perubahan dalam diri, yaitu Bapak Dr. Ari Ginanjar. Terima kasih Kang. Selamat pagi. Selamat pagi, Saya Kang. panggilnya Mas Ari aja ya. Alhamdulillah. Ini motivator, mungkin salah satu the best motivator di Amin. Indonesia tentunya ya, dan telah melatih mungkin lebih dari jutaan. 1,7. 1,7 juta orang telah dilatih ya, dan selama puluhan tahun. Saya dulu follow beliau, saya baca-baca bukunya, saya selalu baca bukunya, tapi baru ketemu baru hari ini. Alhamdulillah. Ini kehormatan buat saya nih. Saya kehormatan bisa ketemu Kang Dede. Oke, terima kasih sudah datang ya. Dan yang satu lagi adalah salah satu tokoh pendidikan juga yang bergerak di bidang pendidikan, yaitu Mas Buki Setiawan. Selamat pagi Mas Buki. Selamat pagi Mas Dede. Buki, apa lembaganya apa Mas Buki? Saya dari Yayasan Guru Belajar. Yayasan Guru Belajar. Jadi kalau sudah melihat dari kalimatnya aja, guru belajar. Nah kalau guru belajar, ini kan tanda tanya. Biasanya yang belajar itu murid. Nah kalau ini guru belajar, artinya tujuannya adalah mengupgrade, meningkatkan kapasitas guru. Karena guru itu tidak boleh berhenti belajar. Nah, Dan sudah cocok nih jadi dutanya Yayasan Guru Belajar. kontrak mas. Oke, jadi guys, hari ini saya mau berbicara soal pendidikan. Saya mengundang tokoh-tokoh ini tentunya adalah karena kita paham sekali. Selama pandemi kemarin kita mengalami yang namanya learning loss ya. Mungkin kawan-kawan tahu yang disebut learning loss itu apa? Yaitu suatu kondisi di mana anak harus belajar dari rumah, guru mengajar dari tempatnya masing-masing, dan ada ketidaksinambungan di dalam pembelajaran. Ketidaksinambungan itu bisa karena faktor internet, faktor digital, faktor kuota, faktor macam-macam. Tapi yang paling mendasar adalah kurangnya sentuhan. Karena guru dengan murid itu harus ada apa ya namanya, Mas Aryo mungkin paham ya, sentuhan langsung. Iya. Ya. Kita tahu anak ini bisa mengikuti atau kurang bisa mengikuti, itu hanya guru yang tahu. Iya. Ya. Nah, ketika terjadi hal ini, nah inilah akhirnya anak mulai, ya siapa sih yang betah nonton terus di layar. Kalau yang punya laptop, punya tab, kalau HP-nya kecil, suruh nonton berjam-jam,
cepat atau lambat akan ditinggalkan. Yang kedua, saat ini anak-anak kita, siswa-siswa kita, kalau ditanya belajar dari mana, dia akan mengatakan belajar dari Google. Iya. Dia gampang banget mendapatkan apa-apa dari Google. Dan ketika kemudian dia mendapatkan dari Google, pertanyaan berikutnya, gurunya terus apa? Functionnya apa? Karena guru kan kebanyakan rata-rata yang saya lihat selama ini hanya memberikan tugas. Dan anak mulai mencari sendiri, lama-kelamaan dia mengatakan, oh kalau gitu guru saya Google. Nah ini ke depan seperti apa? Pemerintah mengatakan kita menuju kepada SDM unggul. SDM unggul artinya dari sisi pendidikan harus unggul, dari sisi capacity harus unggul, dan untuk menciptakan SDM unggul berarti harus ada guru yang unggul. Saya kasih lihat dulu sedikit saja. Ini ada tayangan, coba kita lihat tayangannya. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi, perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Statementnya Mas Ari yang tadi surat terbuka untuk guru untuk Mas Nadiem tuh maksudnya gimana sih? Jelasin dulu. Jadi gini, tadi saya udah tangkap apa yang disampaikan oleh Pak Nadiem, yaitu bagaimana supaya mahasiswa atau siswa itu bisa merdeka belajar, kemudian bisa berinovasi, terjun langsung ke masyarakat. Tapi kan dalam pelaksanaan tidak semudah itu. Betul. Ya, karena ketika pelaksanaan banyak soal perut lapar ya, Mas Buki dan seterusnya. Karena itu memang ada 3M yang harus kita bahas gitu. Satu messenger, yaitu gurunya, termasuk perut lapar dan mindset. Jadi ada perut lapar, juga ada heart set, mindset dan soul set. Itu seperti apa? Heart set, mindset dan skill set. Oh, baik. 3 set itu mesti. 3 set ya. Ya, kalau body set itu yang lapar itu tadi kan. Okay. Kemudian baru yang kedua adalah metodenya. Nah, metodenya ini juga sangat menentukan keberhasilan. Sementara metode sekarang kan directing. Sementara ilmu yang dikasih arahan itu sudah ada semua di YouTube, di internet. Jadi kurikulum hari ini ya di zaman 4.0 belum tentu cocok untuk kurikulum di 5.0. Sebentar lagi 7.0 seperti apa itu? Mau ada 7.0 akan terus itu. Bagaimana teknologi. Jadi memang betul kunci guru. Nah, yang ketiga itu baru message. Pesan seperti apa. Nah, pesan seperti apa ini yang 3M ini perlu difahami, yaitu bukan hanya intelektual, karena itu kan jadi baperan lah muridnya nggak bisa bertahan, muridnya nggak bisa survive, nggak ada kreativitas. Karena itu metodologinya itu penting, kemudian messengernya penting, tapi juga message-nya itu harus mencakup 3K, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Nah, rangkuman 3M 3K itulah yang sebenarnya sesuai dengan Sikdiknas. Nah, karena itu kuncinya memang guru. Tapi guru yang punya kompetensi seperti apa, itu menarik buat dibahas. Oh, ini seru nih. Tapi saya tanya dulu ya, Mas Buki, kan tadi lah, itu kenapa
Mas Ari Ginanjar menyampaikan surat terbuka tersebut, memangnya kondisi guru seperti saat ini seperti apa sih yang dilihat oleh Mas Buki? Ya, kondisi guru saat ini tuh beragam. Ya. Jadi rentangnya itu ada yang dari ujung kiri sampai ujung kanan. Jadi kalau di Indonesia itu kayak gado-gado. Kita mau cari guru macam apa aja ada di Indonesia. Yeah. Guru yang enggan belajar ada, guru yang merdeka belajar ada, bahkan guru-guru yang sudah mempunyai karya dan layanan. Jadi mereka PNS, mereka atau bekerja jadi pegawai swasta, tapi mereka punya karya, punya layanan yang itu juga untuk menambah pendapatan mereka, itu juga ada. Jadi yang bisa sampai double kesejahteraan itu juga ada di Indonesia. Guru-gurunya. Jadi kita rentangnya sangat luas banget. Betul. Ini yang jadi kalau yang umumnya, karena kita berbicara rentang luas sama seperti demografi kita. Ada yang kalau dari sisi pendapatan ya, ada yang pendapatannya begini, ada yang menengah, dan ada yang tinggi sekali. Iya. Ya kan? Ini adalah kondisi perekonomian. Guru kira-kira di posisi yang mana, Mas? Yang inikah atau yang agak segini atau yang mana? Dari sisi kesejahteraan ya. Dari sisi kesejahteraan, kalau guru yang sudah PNS, itu sebenarnya sudah relatif sudah di tengah. Apalagi sertifikasi. Apalagi yang sertifikasi. Kalau tidak salah itu sudah di 1, berapa juta guru. Itu sebenarnya sudah level menengah. Gitu. Dari 4,5 juta guru. Dari 4,5 juta guru. 1,5 juta guru sudah pada posisi menengah. Ya. Berarti masih ada 3 juta dong, Mas. Yang satu lagi masih di atas sana lagi, itu kan menengah. Oh, ada gitu? Ada lagi yang di atas. Oh, ada lagi yang super power itu ya, seperti Mas Ari Ginanjar gitu tadi. Itu bagian yang begini tuh, yang melonjak gini. Dan memang masih ada yang di menengah ke bawah. Ya itu berapa persen kira-kira yang menengah ke bawah? 30 sampai 30. Ada yang saya tangani itu hampir 1 juta yang honornya rata-rata di bawah 500.000. Kenyataannya kan sekarang yang pendaftar P3K kan juga nggak terpenuhi 1 juta. Betul. Kan nggak sampai. Sebetulnya begini, mohon maaf, ini saya terpaksa kita. Nggak apa-apa, kita berdebat boleh ya. Kenapa tidak sampai 1 juta? Yang dibuka 1 juta, yang mendaftar 600.000. Saya tanya Pemdanya, Kepala Dinas Pendidikannya, Bupatinya. Rata-rata, ya kami ragu-ragu, ini dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi kalau misalnya kuotanya 20.000, yang mereka daftarkan hanya 10.000. Mereka takut nanti yang 10.000 jadi bebannya pemerintah daerah. Ini yang belum jelas. Jadi banyak bupati, pemerintah daerah yang masih ragu-ragu. Ini kalau kita tawarkan, tahu-tahu besok menjadi beban pemerintah daerah. Pemerintah bagaimana? Sudah lakukan apa kira-kira, Mas Buki? Ya, dengan adanya P3 kan sebenarnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan itu. Tapi memang betul problem di lapangan kan tidak sesimpel itu, apalagi dengan kebijakan otonomi daerah. Dengan otonomi daerah kan menjadi rumit ya. Jadi serumit bahwa seorang menteri pendidikan itu sebenarnya nggak bisa mencat guru. Menteri pendidikan itu nggak bisa mencat guru. Jadi kelihatannya levelnya menteri di atas di Jakarta. Tapi kalau ada guru yang mencat rektor bisa. Itu beda lagi. Iya, nanti ada suaranya di situ. Karena SD, SMP itu kebijakannya itu mulai dari PAUD ya. PAUD, SD, SMP itu adanya di kabupaten. Kewenangannya. SMK, SMA adanya di provinsi. Lalu untuk perguruan tinggi itu adanya di menteri. Itu yang disebutkan tadi, menteri tidak bisa touch langsung dengan guru di SD. Itu masalah sendiri. Mas Ari mungkin dari sistem ini saja bisa melihat ada koordinasi yang terputus nggak sih sebetulnya? Iya. Jadi saya melihat ada dua sisi ya. Sisi dari pemerintah yang koordinasi terputus, kemudian kejelasan tanggung jawab siapa ketika nanti merekrutnya dari 20.000 cuma 10.000 karena takut seperti itu. Nah, yang kedua itu dari sisi bagaimana kita selama ini fokusnya adalah pembinaan ke siswa, pembinaan ke murid. Tapi kenapa kita tidak ada pembinaan kepada guru? Sehingga guru ini saya sendiri guru dulu. Oh, guru juga guru, ya? saya 7 tahun, saya dosen. 7 tahun, dan 7 tahun saya gagal paham. Loh, kenapa? Gagal paham, saya dipanggil sama pimpinan saya, Ari, kamu tahu bahwa yang namanya guru itu pengabdian, tapi nggak ngudeng saya. Sampai di tahun ke-7 saya resign. Mengapa? Karena gaji sedikit. Oh gitu. Ini pengalaman pribadi ya? Asli, baik. asli. Maaf, gaji dosen waktu itu berapa? 100.000. Ya benar. Bener, saat itu. Terus saya jadi dosen selama ini 100.000. Bagi saya, ya jelas nggak cukup gitu. Bahkan indekosnya 25.000. Di Bali nih ya? Di Bali itu. 100.000? Iya, 100.000. Kampus negeri, kampus swasta? Negeri, pemerintah.
Dulu itu tahun 80 berapa gitu ya. Saat itu ya, nggak tahu sekarang. Tapi ya nggak jauh-jauh lah gitu. Yang pasti indekos tuh 25.000 gitu. Iya. Ya sisanya nggak tahu gimana. Oke. Nah kemudian dipanggil. Kamu tahu Ari, yang namanya guru itu adalah mengabdi. Ngabdi apa? Yang penting saya bisa makan gitu kan. Ya, itu pertanyaan tadi kan. Bagaimana mau berinisiatif? Makannya belum gitu ya. Nah, akhirnya saya dari situ terjunlah saya ke masyarakat. Saya jualan celana jeans, akhirnya balik lagi saya jadi pengusaha. Sekarang saya balik lagi jadi guru lagi. Oke, setelah sudah pendapatan punya yang tetap gitu ya. Nah, tetap balik lagi bahwa saya memang guru aslinya gitu. Saya bikin kampus sendiri, baru saya tahu bahwa saya salah mindset. Salah mindset. Mindset saya salah. Bukan ya saya tahu bahwa guru itu jelas uang kurang. Saya juga pernah merasakan gitu. Ya. Tapi yang paling salah, mindset saya nggak pernah diperbaiki. Oke. Nah begitu saya masuk berpikir bahwa jadi guru itu pertama dapat uang, dapat gaji. Kata pengabdian itu nggak ngudeng saya itu gitu. Dan saya perlu 20 tahun untuk paham satu kata pengabdian itu. Waduh. Oke. Dari situlah saya lahirkan konsep ESQ itu. Iya. Bagaimana membolak-balik mindset, tidak perlu 20 tahun sampai pensiun. Tapi bagaimana di hari H jadi dosen, di hari H jadi guru, mindset mesti bisa berubah. Sehingga ketemu kata pengabdian tadi. Pengabdian. Kalau udah pengabdian, uang jelas cukup. Tapi kita punya yang namanya misi, punya orientasi. Kebanyakan saya dulu nih, saya nggak bilang nyalain guru nih, saya dulu kehilangan orientasi gitu. Jadi mau jadi guru. Saya pikir yang penting kenapa jadi guru? Bapak saya dorong jadi dosen lah. Ya maaf ya guru-guru ini ya. Ya karena kan dapat duit, dapat pensiun, saya manggul beras dia gitu kan. Meskipun teman-teman ngeledekin tuh Umar Bakri, Umar nyanyiin gitu, saya tahu kan dapat kertas kulit. Sampai sekarang masih dinyanyikan. Gitu. Nah kemudian sekarang saya balik lagi jadi guru dan saya ternyata juga nggak peduli mau berapa saya dapat duit. Ternyata saya menemukan meaning gitu, makna, purpose jadi guru. Ternyata memang kenyangnya guru tuh bukan kenyang di sini, kenyang di sini. Tapi nggak semua guru menemukan itu. Oke. Bayangkan, mau 1 juta, 2 juta guru, mau dikasih gaji berapapun, nggak selesai. Sorry, tetap kita kasih, nanti kita pikirin solusinya gitu. Saya bukan berarti mau gimana. Ya karena perihnya perut itu mesti diatasi dengan tenangnya hati dan pikiran gitu. Itu dari hari pertama, nggak bisa. Kita juga seandainya kita paksa berapapun, mau berapa triliun, nggak selesai masalah. Oke. Nah sekarang gini, bukan berarti ini kita tidak bicarakan nih Kang Dede ya. Bukan berarti ini wah gara-gara ngundang Pak Ari guru jadi nggak begitu. Gitu. Justru kita ingin mencari solusi. Iya, kita ingin. Saya sengaja mengundang Mas Buki ini karena Mas Buki ini sekarang bekerja sama dengan Kemendikbud untuk ikut melatih guru-guru. Iya. Beliau ini punya pengalaman, sudah proven lah, siapa yang nggak kenal Ari Ginanjar. Tapi paling tidak, ini saya tertarik ini mindset, merubah mindset. Iya, saya kan guru. Iya. Saya guru. Saya dengan ilmu guru, saya bikin gedung 25 lantai. Jadi ini yang ngomong guru loh guys. Saya Guru. bukan ngundang orang yang bukan guru. Saya dengan guru saya bisa bikin kampus macam guru. Modal guru kan cuma pulpen, kertas sama mulut kan. Mas, bikin gedung berapa Jangan hitung-hitung. berapa triliun itu? Jangan dihitung, guru. Jadi modal guru. Saya cuma jadi gedung. Jadi gedung. Saya cuma ada gedungnya, ada masjid tertinggi di dunia itu bukti seorang guru. Kalau bukan guru di atasnya penthouse gitu kan. Oke, itu di atas masjid ya. Itu masjid berarti kan ada idealisme guru di situ kan. Iya. Artinya saya hanya memberi pencerahan, memberikan arah masyarakat. Masyarakat kemudian menghargai. Nah, penghargaan itu berbalik jadi rezeki. Kebayang nggak kalau ada 100.000 orang ilmu ini saya mau turunkan. Makanya itu saya mau ngadu sama Kang Dede sebelum saya pensiun bener-beneran. Iya. Saya mau turunkan ilmu ini. Artinya Mas Ari ini punya pemikiran bahwa setelah sekian lama berprofesi sebagai motivator, pendidik, ini harus ada nih Ari Ginanjar lainnya yang mampu membangun gedung apapun juga dan tetap mengatakan dirinya adalah guru dengan ilmu guru. Betul. Tapi ilmu gurunya ini dianggap bahwa guru itu ilmunya cetek, guru itu ilmunya cuma sedikit. Guru itu cahaya bangsa. Luar biasa. Kalau guru ini bisa kita berdayakan, metodologinya kita berdayakan, mindsetnya kita berdayakan, yang namanya gaji itu duit, merayap-rayap datang ke kantongnya guru sendiri. Tunggu, apa? Gaji, duit, merayap masuk ke kantongnya guru. Oke. Mas Ari, tidak semua orang bisa menjadi seorang Ari Ginanjar. Apakah konsep yang tadi Mas Ari sampaikan itu berarti
wahai guru, ini copy paste apa yang saya lakukan, Iya. langsung proven ini bisa menjadi seorang Saya punya Guru itu. 40 anak-anak muda saya latih udah seperti saya. sudah seperti Mas Hari. Sudah ada 40. Saya sebar di Indonesia sampai ke Malaysia. 2 orang saya letakkan di Malaysia. Di setiap provinsi saya letakkan. Sudah bikin gedung deh. Sudah, ya belum. Mereka ya mensupport gedung yang ini, tapi mereka berkiprah. Dia menemani gubernur, menemani bupati, menemani tokoh masyarakat, guru. Oke. Nah sekarang kalau semua guru punya ilmu itu, Oke, jadi buka dulu. Ilmunya jadi buka dulu. Mas Buki, apa yang sudah dilakukan pemerintah selama ini untuk meningkatkan kapasitas? Ini tapi pertanyaannya kan seolah-olah aku jadi wakil pemerintah ya. Bukan. Begini, Kak. Saya sebenarnya tadinya mau mengundang pemerintah, tetapi saya ingin mendapatkan vision dari seorang lembaga pendidikan, kita sebut saja NGO, yang membantu pemerintah. Oke. Kalau pemerintahnya saya sudah hafal, Jawabannya udah tahu tuh, udah sudah bolak-balik. tahu, pasti normatif. Tapi kalau jawaban seorang lembaga yang membantu pemerintah, pasti lebih lebih dalam. Oke. Sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan dulu? Nih sudah dilakukan apa? Dan sekarang sudah dilakukan apa? Rencana outputnya bagaimana? Ya. Jadi tantangan terbesarnya sebelum bicara mindset itu adalah bagaimana guru hadir untuk ke ruang pelatihan. Itu sudah berbeda banget antara zaman dulu dengan yang zaman sekarang. Oke. Jadi kalau zaman dulu ditunjuk guru yang bisa ikut pelatihan, guru yang bisa pengembangan potensi, itu guru yang ditunjuk Oleh kepala sekolah. oleh dinas dong. Oh, dinas. Oleh dinas. Sehingga nanti yang ikut sekarang sama yang ikut nanti sama biasanya terus ya guru-guru itu aja yang dipanggil. Bahkan sampai gurunya sudah meninggal pun itu masih dipanggil. ditunjuk. Itu ada datanya itu. Kalau datanya enggak, tapi kalau laporan dari lapangan ada. Oke. Artinya siapa yang dekat kepala dinas itu yang dapat kesempatan. Ya. Nah, jadi ditunjuk. Artinya kemudian nggak mismatch antara guru yang mau belajar, mau ikut pelatihan dengan yang guru yang ditunjuk itu sebenarnya nggak nyambung. Oke. Ya, jadi ketika masuk ke ruang pelatihan pun moodnya, motivasinya itu udah beda. Motivasi antara guru yang mau ikut pelatihan dengan guru yang ya kepaksa ikut pelatihan itu udah beda. Jadi kalau itu yang kami sebut sebagai kunci pertama dari pengembangan guru, kemerdekaan. Jadi kemerdekaan ini harus ada dulu. Jadi guru harus punya kesempatan untuk memilih kapan dia ikut pelatihan, pelatihannya apa yang sesuai dengan persoalan dan kebutuhan yang dihadapi. Oke. Itu zaman dulu nggak ada. Itu sesuai penunjukan. Anggaran yang punya kan kepala dinas. Jadi gimana kata kepala dinas? Ya, itu nanti di lapangan kami seru sih. Kami bekerja sama dengan beberapa dinas, bahkan di pandemi malah lebih. Ngomongnya kami kan, berarti kan pemerintah. Kami itu kami ya, yayasan. Oke, silakan. Jadi kan bekerja sama dengan pemerintah, iya bekerja sama dengan pemerintah. Artinya apa namanya? Meyakinkan pihak pemerintah untuk bahwa ayo boleh guru memilih pelatihannya. Itu juga setengah mati perjuangan. Bahkan di pemerintah daerah itu juga perjuangan. Selalu meragukan, emang bisa ya, emang mau ya, emang bisa inisiatif ya. Itu berkali-kali. Oke. Sampai kami harus buktikan di sejumlah daerah, akhirnya itu kemudian dipercaya sama daerah-daerah yang lain. Jadi Sudah berapa daerah yang dilakukan? 38 daerah. Kabupaten atau provinsi? Campuran. Ada provinsi itu di Jakarta, Jawa Tengah, lainnya di kabupaten kota. Jadi bisa kok guru itu. Itu maksudnya pelatihan yang dilakukan bersama-sama dengan Kemendikbud ya? Dengan pemerintah daerah. Bukan, yang Kalau Kemendikbud kan basisnya di nasional, jadi daerahnya lebih banyak lagi. Oh, ini pelatihan sendiri yang dilakukan oleh yayasan sendiri. Iya. Oke, baik. Kalau yang anggarannya dari mana, Mas? Anggarannya macam-macam. Ada dari donasi, ada dari funding, ada juga dari pemerintah daerah sendiri. Oke, baik. Ya, itu kan memang tugas yayasan untuk membiayai. Ya. Nah, itu jadi kunci pertama aja nggak lolos. Di masa lalu nggak lolos. Dari 4 kunci yang lain. Jadi kemerdekaan, kompetensi, kolaborasi, karir. Jadi ketika dilatih pertama kali, dia tuh seharusnya sudah tahu, udah paham. Ujungnya tuh karirnya, dia mau kemana. Solusinya mau kemana. Perubahan nasibnya seperti apa. Itu sudah harus terbayang sejak hari pertama dia ikut pelatihan. Dari hasil pelatihan tersebut, kira-kira rata-rata kawan-kawan guru ini proyeksi masa depannya jadi apa sih? Kepala dinas kah? Atau apa?
Salah satunya kepala dinas. Salah satunya. Salah satu Yang kepala paling dinas. banyak apa? Yang paling banyak pelatih malahan. Pelatih. Pelatih. Jadi kami ada 140 orang pelatih di berbagai daerah. Sekarang lagi beroperasi di 23 daerah. Itu pelatih yang paling banyak. Kenapa Mas? Karena lebih enak nyambinya, karena lebih jelas, lebih cepat. Kalau jadi kepala dinas kan lama Mas Ian. Nanti kan Oh iya, ininya. masih nunggu Oke. nanti. Jadi kepala sekolah Lebih prosesnya panjang juga. prosesnya panjang, tanggung jawabnya lebih berat. Jadi pelatih itu lebih potensial. Jadi pelatih kalau mereka ngikutin program TOT 3 bulan, 6 bulan dia sudah bisa dapat undangan mengisi berbagai webinar, berbagai pelatihan, Dapat penghasilan tambahan. penghasilan tambahan. Oke, baik. Dan itu sangat menarik karena kalau sudah jadi pelatih, isunya itu udah bukan hanya isu kurikulum. Jadi mereka bisa mendeliver berbagai macam isu yang kontekstual. Jadi ada guru-guru yang melatih untuk pembuatan video. Dan itu konsumennya bukan hanya orang-orang sekolahan, masyarakat luas. Bagaimana menggunakan toko online. Itu juga dilakukan oleh Jadi bukan lagi melulu pelatihan itu kurikulum. Iya. Jadi ada hal-hal lainnya. Ada lain. Kami menyebutnya sebagai karir protean. Jadi kalau yang jadi kepala sekolah kan karir tradisional, menunggu SK, kalau nggak ada SK nggak dapat gaji. Baik. Ada karir protean. Karir protean itu adalah Apa? Karir protean. Karir Protean. apa tuh maksudnya? Karir protean itu karir yang berdasarkan karya dan layanan yang dihasilkan oleh seseorang, bukan oleh penunjukan atau mandat dari organisasi. Jadi contohnya tadi, ketika jadi pelatih, itu dia tetap jadi guru, tetap jadi PNS, tapi dia ngisi pelatihan-pelatihan di tempat lain. Oke. Nah, apakah ini yang dikerjasamakan dengan pemerintah saat ini? Konsep ini? Belum sampai sana. Belum. Tadi kan ada 4 kunci. Ya. Ya pelan-pelan. Nah, kunci pertama sudah. Jadi kunci pertama itu mengajak orang untuk datang ke pelatihan. Jadi selama bertahun-tahun melatih banyak guru itu selalu jadi PR. Selalu jadi PR. Tapi justru ketika pandemi kementerian itu bisa melatih sampai 1,9 juta guru. Iya, online. Ya. Nggak perlu sewa hotel. Ya. tapi satu syarat lagi tadi. Iya. Tanpa menunjuk guru. Tanpa menunjuk guru. Tanpa menunjuk guru. Inisiatif guru sendiri. Siapa yang mau? Oke. Ternyata tadi angkanya 1,9. Ya. Makanya saya tadi berani bertaruh sebenarnya. Yang di angkanya 30%. Karena ada angka 1,9 juta guru itu punya inisiatif belajar. Artinya mereka punya kesadaran, punya kemampuan untuk mengubah nasibnya yang di 1,9 juta ini. Jadi kira-kira menurut Mas Buki dalam apa yang sudah dilakukan ini, bisakah nanti menciptakan seperti motivator seperti Mas Ari Ginanjar juga? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Oke. Sangat mungkin. Sudah ada yang lahir belum dari situ? Ya kalau selevel Pak Ari jauh lah, masih jauh. Pak Ari tinggi banget langit lah. Kalau guru-guru bisa jadi pelatih, mengisi webinar itu bisa. Dan pendapatan dari situ bisa. Tapi kalau dibandingkan Pak Ari ya jauh bumi langit. Undang Mas Ari mahal banget. Mas Ari, saya tanya satu deh ya. Mas Ari mungkin di dalam dunia pendidikan ini sudah cukup lama. Dari berbagai menteri juga sudah banyak kerjasama ya. Berbagai lembaga pemerintah, BUMN saya lihat juga sudah banyak kerjasama. Kira-kira dari sudut pandang Mas Ari ya sebagai seorang pendidik, yang dilakukan pemerintah saat ini dalam konteks guru, ini sudah sampai mana sih Mas Ari? Atau mungkin masih dirasa ada yang belum gimana gitu? Jadi gurunya ini saya lihat dia masih ketinggalan metodologinya. Metodologinya nggak sesuai dengan tantangan zaman. Atau kebanyakan ngisi itu laporan kerja. Nah itu dia ngisi laporan kerja. Kebanyakan ngisi laporan kerja jadi nggak mengupgrade apa gimana? Iya bisa jadi ngisi laporan kerja. Semua bahan mata pelajaran ada semua di Google kok. Betul. Bahkan sebelum dia ngajar, murid sudah tahu apa mau diajarin. Bahkan ketika gurunya ngajar bisa kasih tahu salah ngajarnya gitu. Karena semua ada. Berarti kan metode pengajaran seperti ini sudah obsolete lah, sudah nggak tinggalan zaman. Jadi kurikulum sehebat apapun, tantangan zaman lebih cepat. Berarti kuncinya guru yang seperti, bukan guru yang seperti sekarang cara ngajarnya. Apakah guru yang sekarang ini salah?
metode mengajarnya sama apa? Salah. Oke. Ketinggalan zaman. Jadi zaman sudah berubah, cara mengajarnya masih outside in, yaitu masih mengajarkan, memberikan modul. Bukan semua modul sudah ada. Dia harus mampu memberdayakan, melahirkan inovasi, melahirkan kreativitas, melahirkan makna. Jadi begitu hari pertama atau hari ketika ketemu guru, sesuatu yang dinanti oleh murid itu. Iya. Satu kali pertemuan pulang langsung cerdas. Harus seperti itu. Satu kali pertemuan, apalagi itu nggak usah sekolah kalau begitu. Iya, jadi betul. Satu pertemuan yang cerdas karena coaching itu satu kali pertemuan itu harganya jujur ya di luar. Tapi ini akan saya berikan ke guru. Gratis. Gratis bisa saya kasih. Oke. Satu kali pertemuan ya, satu kali pertemuan. Ini kalau di perkotaan. Baik. 5 juta. Satu kali pertemuan hanya ketemu coaching. Ibaratnya kalau orang lain 2 juta. mau mengikuti coaching bersama bukan. Ketemu hanya wawancara, diajari, bukan belajar untuk ikut training, bukan. Oh, bukan. Bukan. Jadi saya bisa satu sesi development dengan seorang coach. Orang bisa bayar 1 juta, 2 juta, 5 juta. Itu di kota. Kalau di desa kan ayam kali ya. Ya nggak ayam lah. Masih bisa lah 100.000, 200.000 gitu bisa lah ya. Ya bisa. Nah, kebayang baik. Kalau guru punya ilmu ini, setiap satu pertemuan berapa ratus ribu pertemuan. Jadi artinya yang saya tangkap nih ya, Iya. Mas Ari ingin menjadikan seorang guru adalah seorang coach yang mampu. Yang mampu. Seperti harapan Pak Nadiem tadi, yaitu berinisiatif, mengembangkan terobosan dan sebagainya. Sehingga kalau orang datang konsultasi, ada harganya. Ya, terserah mau ikut, tapi ada harganya. Artinya ada pendapatan tambahan. Dan itu dapat sertifikasi dari BNSP. Oh, dari BNSP resmi, langsung bisa tempel di tembok, langsung bisa buka praktek. Namanya apa? Coaching 3.0, 3.0. Coaching 3.0. Ada sertifikasinya? Ada sertifikasinya. Jadi guru itu sertifikat langsung dia bisa. Oke, Pak Camat ada masalah apa? Dia bisa selesaikan. Oke, masyarakat ada masalah. Nah, dia terjun itu kok. Sehingga dia dari situ dia seorang guru itu bisa menjadi cita-cita semua orang untuk jadi seorang guru. Nah, sehingga dia itu bukan hanya satu untuk mengajar siswa, bukan hanya itu. Kedua, untuk menjadi pelayan masyarakat. Ketiga, untuk penambahan income diri sendiri. Sehingga nanti gaji 100.000, 300.000 sudah nggak lagi relevan untuk dibicarakan oleh guru apabila dia punya kompetensi. Oke. Yang saya tangkap nih ya, Mas Ari ya, adalah metode yang sebetulnya dia harus dilakukan seorang guru adalah dia menjadi seorang coach tadi. Dengan menjadi seorang coach, selain dia mengajar di sekolah, dia mampu juga memberikan konsultasi kepada setiap orang, masyarakat di lingkungannya. Sehingga masyarakat menghargai dia. Apapun nilainya, ibarat kayak dokter. Iya, kayak dokter. Jadi orang datang ke dia berkonsultasi. Ya, seperti psikolog. Tapi psikolog bisnis, ekonomi, dan keluarga. Dan itu ada sertifikasinya. Sertifikat artinya resmi. bukan langsung disebut sebagai itu dukun palsu, kira-kira gitu loh. Sertifikat dari Badan Nasional Sertifikat Profesi dan lulus uji kompetensi. Kalimatnya apa tuh di BNSP itu apa? Kalimatnya sebagai coaching. Nah, bayangkan itu, kita latih itu. Jadi nanti murid-murid itu begitu sudah ketemu, sudah kamu baca, udah di Google, udah baca, bagus. Terus kamu mau jadi apa? Jadi orang tuh dirangsang pikirannya. Sekarang sudah bisa. Apa kesimpulannya? Apa yang bisa kamu bikin? Tulis, ketemu saya bulan depan. Ngeri. Guru SD kayak begitu. Kebayang gak seperti apa generasinya? Nah, kalau Google, lihat di Google-nya apa? Nah, sekarang apa bisa kamu lihat di situ? Terus bagaimana aplikasinya? Dia begitu tuh, tapi pertanyaan terstruktur. Sampai murid, sudah ngerti? Coba kamu tulis apa yang barusan kamu sampaikan ke saya. Kebayang nggak? Itu disebut merdeka belajar. Saya sih mulai membayangkan, tetapi saya masih belum mengerti makna coaching yang tadi Mas Ari sampaikan. Nah, sekarang ada saya coaching, mau nggak sebentar? 5 menit ya. Kita buktikan. 5 menit. Siap.